Allah itu baik. Kenapa baik? Mari kita lihat kisah berikut ini. Ada seorang muda yang kotor dan sepertinya dia dalam kondisi mabuk. Pada suatu hari, ia muncul di ibadah kebaktian kebangunan rohani. Ia duduk di sana dan ia tertidur di sana. Tentu saja ini membuat panitia atau para diakon merasa resah. Oleh sebab itu, beberapa orang diakon berusaha untuk menyingkirkan dia dari ruang KKR itu. Tetapi si penceramah meminta mereka untuk membiarkan orang muda itu. Malam berikutnya, orang muda ini datang lagi. Dan demikian seterusnya dari malam ke malam. Tetapi dengan kondisi yang sama, ia sepertinya cuek dan kadang-kadang ia tidur. Segera setelah KKR ini tiba di malam terakhir, pada akhir KKR itu dikatakan orang muda itu tidak kelihatan lagi. Tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi dengan orang muda ini. Suatu hari, si evangelis disalami oleh seorang pendeta muda yang berkata kepadanya, "Anda lupa padaku, tetapi saya pernah duduk di KKR di mana Anda berkhotbah. Anda tidak mengizinkan orang lain mengeluarkan saya. Sekian lama saya mulai mendengarkan apa yang Anda katakan. Setelah KKR itu, saya berhenti mabuk dan menyerahkan hati saya pada Allah. Saya pergi kuliah dan saya menjadi seorang pendeta sekarang karena Anda. Syukur kepada Allah atas kesaksian Anda." Pendeta ini adalah Barry Clayton Black yang lahir 1 November 1948. Seorang pendeta ke-62 Senat Amerika Serikat. Dia mulai melayani sebagai pendeta Senat pada 27 Juni 2003. Menjadi orang Afrika Amerika pertama dan pendeta gereja Masehi Advent hari ke-7 pertama yang memegang jabatan tersebut. Luar biasa kisah ini. Saudara sekalian, dalam Markus 1 ayat 40-45 dikisahkan tentang belas kasihan Yesus terhadap seorang kusta. Istilah bahasa Inggris leprosy atau kusta berasal dari kata Yunani lepra yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Namun kelihatan jelas bahwa kata itu digunakan untuk berbagai jenis penyakit yang menyerang kulit. Sebagaimana disebutkan oleh SDA Bible Dictionary, dalam membahas gambaran tentang kusta dalam Imamat pasal 13 mencatat, suatu analisis tentang berbagai gejala memperlihatkan bahwa istilah kusta ternyata digunakan dalam pengertian yang lebih umum daripada sekarang ini. Sebagian orang memberi kesan bahwa Imamat 13 meliputi 7 penyakit berbeda di bawah satu istilah kusta. Sebagian dari gejala-gejala digambarkan menyerupai psoriasis. Bukannya kusta, juga disebut penyakit Hansen, walaupun kusta termasuk. Demikian dikatakan di dalam SDA Bible Dictionary halaman 667. Saudara sekalian, Perjanjian Lama memberikan petunjuk yang tegas terhadap seseorang yang oleh imam didiagnosa menderita kusta. Pertama, mereka dihalau dari rumah dan masyarakat. Bilangan pasal 5 ayat 1, ayat 4, kemudian bilangan 12 ayat 9 sampai dengan 15, 2 Raja-Raja 15 ayat 5. Yang kedua, orang yang terkena kusta dilarang memasuki kota manapun. 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Yang ketiga, orang kusta harus mengenakan pakaian cabik-cabik, rambutnya dibiarkan terurai, dan berseru, "Najis, najis," jika ada seseorang mendekatinya. Imamat 13 ayat 45 dan 46. Jelas ketentuan ini masih berlaku pada zaman Yesus. 10 orang kusta yang bertemu Yesus di luar sebuah desa berdiri agak jauh dan berteriak kepada Yesus. Saudara bisa baca dalam Lukas 17 ayat 12. Meskipun demikian, ada seorang kusta yang tercatat di dalam Markus 1 ayat 40 datang langsung kepada Yesus dan sambil berlutut memohon untuk ditahirkan. Saudara sekalian,
Sebagai manusia, kita semua mempunyai suatu penyakit yang lebih hebat dari kusta, yaitu dosa. Walaupun demikian, bagaimanakah Allah yang suci dan tidak berdosa itu menyambut dan memperlakukan kita? Fakta bahwa Yesus tidak hanya mengizinkan si kusta itu mendekati dia, tetapi bahkan mengulurkan tangannya dan menjamah dia, melanggar ketentuan yang berlaku pada saat itu. Apa yang ditunjukkan Yesus saat itu adalah perwujudan nyata kasih sayang Sang Juru Selamat tersebut. Dia peduli, dia penuh kasih sayang, dan dia menjamah dan menyembuhkan seorang kusta itu. Saudara sekalian, kita mungkin tidak mempunyai mujizat penyembuhan seperti yang Yesus lakukan. Tetapi kita tidak boleh menganggap enteng kuasa penyembuhan dari jamahan. Di sekitar kita, banyak orang menderita, kecewa, putus asa, dan mungkin tersesat. Mereka membutuhkan jamahan kasih. Apakah dengan tangan terulur, atau dengan rangkulan, atau dengan perbuatan nyata lainnya. Perhatikan ini. Bagi banyak orang yang berada di titik ini, jauh lebih berarti zaman kasih yang nyata daripada kata-kata belaka. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini, berikanlah kasih sayang, kemurahan, kebaikan, dan kepedulian kita kepada orang lain. Dengan jalan ini, kita sedang mempraktekkan apa yang Yesus Kristus telah teladankan. Allah itu baik, Tuhan Yesus memberkati.